Ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VV Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, apa kabar, Pak? Kabar baik, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Review di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Al-Fatih. Pergerakan indeks harga saham gabungan ini lebih cenderung tertekan, Pak. Dominan bergerak di zona merah meskipun di penutupan sesi kedua IHSG mampu bertahan di level 6.300-an. Kalau kita lihat yang menjadi pemberat adalah beberapa saham big cap yang sebelumnya sempat mengalami penguatan signifikan, hari ini mengalami koreksi dalam, Pak Al-Fatih. Bagaimana analisis Anda di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Ya, jadi pada umumnya kalau di kita tidak ada satu event pentingnya, apakah itu keputusan suku bunga atau data inflasi dan sejenisnya gitu ya, kita akan cenderung ke arah dengan market global gitu ya. Nah, market global pada saat ini tadi pagi itu Asia cenderung negatif gitu ya. Ada beberapa seperti Shanghai yang naik ya, tapi naiknya juga nggak terlalu besar. Kemudian Eropa buka negatif juga gitu ya. Jadi memang sentimen globalnya sedang tidak mendukung gitu ya, dan juga kita melihat bahwa harga suku bunga Amerika itu masih tinggi ya, jadi ada kecenderungan memang bahwa dana itu lebih cenderung tertarik kepada aset kelas fixed income, terutama dari Amerika gitu ya, di negara-negara maju gitu. Jadi memang saham bursa pada umumnya dari tekanan. Baik, kalau dilihat dari posisi asing, Pak Al-Fatih, seberapa besar yang keluar dari pasar modal Indonesia untuk hari ini, Pak? Ya, pada saat ini dia minus 409 miliar ya. Relatif sih dibandingkan sebelum-sebelumnya ya itu tidak terlalu besar juga sih, cuman memang karena marketnya lagi sepi gitu ya, jadi memang terasa sentimen negatif ini. Baik, dari sisi support Pak Al-Fatih, 63. Ya, supportnya. Jadi kalau ISG kita kelihatannya beberapa hari ini mencoba ya menembus 6.350, 6.400 ya. Setiap kali mendekati level-level ini kemudian tertekan. Yang terdekat memang di sekitar 6.250 ya, tapi nanti titik pentingnya itu di 6.150 ya. Jadi saat ini mungkin sudah sejak pertengahan Februari ya, indeks kita sebenarnya bergerak dalam range tipis antara sideways ya, antara 6.150 6.200 sampai dengan 6.400 gitu. Jadi di harga ini dianggap tinggi sehingga jadi dengan jual nanti mudah-mudahan di sekitar 6.200-an akan terjadi aktif lagi. Masih cukup lebar ya Pak dari sisi supportnya Pak Al-Fatih? Iya, yang terdekat sih di sekitar 6260 ya. Baik, rotasi pergerakan sektoral Pak Al-Fatih di sepanjang perdagangan hari ini. Perdagangan memimpin, kemudian disusul beberapa sektor lainnya. Yang menarik adalah aneka industri hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Ada Astra Internasional di sana yang menjadi pemberat, yang sebelumnya juga sempat naik signifikan, bahkan digadang-gadang untuk menembus ke level yang lebih tinggi. Namun hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak.
namanya, pada hari ini memang termasuk salah satu yang dapat tekanan besar ya, karena ya sebenarnya kan sudah ada dari pemerintah ya, ada pengurangan pajak untuk mobil itu diharapkan menjadi pendorong ya, sempat menjadi kenaikan ya dalam minggu yang lalu, tapi tentunya akhirnya kembali ke data, jadi itu yang masih ditunggu ya, apakah memang kebijakan ini bisa mendorong kenaikan di sektor ini. Di sisi lain kita juga melihat bahwa anak-anak perusahaannya juga sedang mengalami tekanan ya, BNI, UNTR, juga Ali gitu ya, di sektor batubara, sektor perkebunan, jadi masih belum mendukung ya untuk hidupnya di pasar internasional. Baik, tapi dengan posisi adanya insentif ini, Pak Al-Fatih, kemudian kenaikan dari harga CPO, kemudian juga harga komoditas batubara juga mulai mengalami penguatan. Bagaimana melihat outlook-nya untuk Astra International dengan posisi koreksi yang cukup dalam ketika sesi pertama untuk esok hari? Apakah sudah direkomendasikan untuk masuk kembali, Pak? Ya, kalau lihat ini, pergerakannya memang sangat aktif ya di akhir pertengahan Maret sampai dengan pertengahan Februari ya, sampai saat ini, dan range-nya saya lihat di sekitar 5.500-an. Jadi ini kan udah dekat ya dengan support. Nah, mudah-mudahan dalam 1-2 hari lagi ini bisa tertahan dan mulai ada minat beli ya di sana gitu ya. Memang kalau kita lihat harga CPO sedang naik kencang, dan juga Ali sedang di daerah-daerah rendah kalau kita lihat dari pertengahan Januari yang lalu. Jadi mudah-mudahan ini bisa ada minat beli untuk Ali, dan juga United Sector sebenarnya koreksi aja nih, karena kan ada kenaikan dari 21.000 ke 22.165 ya tadi. Jadi koreksinya mungkin mesti koreksi yang wajar gitu ya. Level support yang direkomendasikan Pak Al-Fatih bagi mereka yang ingin masuk kembali untuk Astra International? Ya, untuk Astra International tadi saya sampaikan di sekitar 5.500 ya. Ya. Itu antara 5.500 sampai dengan 5.400 itu level support ya. Kita bisa lihat nanti apakah memang sentimennya ada positif sana. Dengan target price terdekat, Pak? Target price terdekat sih masih di sekitar 5.800 sampai dengan 6.000. Baik, 5.800 sampai dengan 6.000, kemudian dari sisi support tadi ada di 5.500 untuk Astra International yang hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, melemah di 3,46% untuk Astra International dan ditutup di level 5.575. Sementara level yang direkomendasikan untuk masuk di 5.500, sementara level terendah yang disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 5.550. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, di luar dari Astra International, Pak, yang menjadi movers dari indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, yang menarik beberapa saham dari pertambangan batubara, Pak Al-Fatih, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun beberapa saham yang ada di sektor ini juga tertekan cukup dalam. Apa yang bisa dianalisis, Pak, dari saham-saham pertambangan batubara di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat bahwa sebenarnya dalam seminggu 2 minggu ini harga saham batubara sudah naik cukup tinggi ya. Misalnya ada dia dari 11.50 udah sempat di tadi 13.40-an ya, dan kemudian ITMG juga dari 11.500-an sudah sempat di 12.800, dan kemudian PTBA ya dari 2.500 ya, tepat 2870. Jadi kenaikannya ini juga rata-rata di daerah resistance. Jadi ini kritikalnya mungkin ada koreksi dulu, tapi saya rasa koreksi ini akan menjadi kesempatan untuk melakukan pembelian. Misalnya ada mungkin bisa entry point-nya di sekitar 12.70 sampai dengan 12.40, kemudian ITMG
mungkin nanti di sekitar di bawah 12.000 lah, itu jadi menarik ya. Sekarang 12,5. Kemudian PPBA mungkin di bawah 2.700 sampai dengan 2.650. Itu level top ya. Karena memang harga batu bara global sedang membuat tren naik dan dia baru break aja dari harga tertinggi sebelumnya ya, dari bulan Desember yang lalu. Jadi mungkin ada koreksi-koreksi wajar ya, kita baru break. Baik. Jadi itu jadi peluang juga. Untuk Indi dan Doit, Pak Al-Fatih hari ini juga mengalami penguatan signifikan ketika pelemahan terjadi untuk pertambangan batu bara lainnya. Rekomendasi Anda, Pak? Ya, untuk Indi kalau ada koreksi di 1.600 itu menarik sekali untuk dilakukan ya, dengan target kenaikan ke arah 1.800 sampai dengan 1850. Kemudian Doit ini juga ya trennya cukup kuat, support di sekitar 415 sampai dengan 400 ya, dengan potensi kenaikan ke arah 460-an gitu. Baik, menarik Pak Al-Fatih, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan bahas lagi bagaimana review dari perdagangan hari ini, proyeksi untuk jangka menengah dan jangka panjang ataupun jangka pendek. Sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan kita juga masih mengundang partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif kami. Dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.